atau dioperasionalisasikan dalam silabus dan RPP itu harus bisa memberikan atau harus bisa mengisi jawaban bahwa materi itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran apa? Nah, maka materi itu akan mengikutinya. Nah, berkaitan dengan itu, guru menyediakan materi pendidikan atau materi pembelajaran yang telah terpilih dan terorganisasi. Materi yang terpilih dan terorganisasi. Jadi, materi itu, karena materinya banyak, kan harus dipilih. Nah, dipilihnya apa? Nah, dipilihnya, kemarin sudah disinggung, ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan kesesuaian dengan kebutuhan, kesesuaian dengan siswa, tentu juga kesesuaian dengan tujuan. Nah, itu artinya guru harus bisa memilih mana materi yang akan dibelajarkan. Jadi tidak semua materi. Nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, pengembangan materi terpilih, ini ada kata-kata terpilih. Materi dipilih sesuai dengan tujuan. Ini menjadi patokannya ya, sesuai dengan tujuan. Jadi materi itu menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya siswa dapat melaksanakan misalnya tata cara berhaji, maka materinya ya tentang tata cara berhaji. Itu baru jadi nyambung gitu ya, nyambung. Nah, tata cara berhaji nanti akan dikembangkan mulai dari bagaimana niatnya sampai dengan bagaimana menyelesaikan tahallul misalnya itu ya. Itu di situ materinya dikembangkan berdasarkan tujuan, karena tujuannya mencapai kemampuan untuk bagaimana melaksanakan haji. Begitu juga nanti yang lain. Yang kedua, materi dipilih disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Materi dipilih berdasarkan asas kebermaknaan dan kemanfaatan. Jadi sesuai dengan siswa, juga materi itu bermanfaat dan bermakna bagi siswa. Nah, itu beberapa landasan yang digunakan ketika kita menentukan materinya apa. Setelah kita mengetahui tujuannya apa. Kemudian pengembangan materi terorganisasi. Materi itu disusun ke dalam bagian-bagian tertentu dan dikelompokkan atas prinsip-prinsip tertentu. Jadi kita tahu bahwa pengetahuan atau dimensi pengetahuan ini kan dikelompokkan ya. Ada klasifikasinya. Nah, maka bagaimana seorang guru mengembangkan materi itu juga memerlukan sistematika yang sesuai. Sistematika baik itu berdasarkan keilmuannya maupun juga berdasarkan prinsip-prinsip psikologinya. Berdasarkan prinsip-prinsip psikologinya. Nah, sehingga di sini nanti akan membentuk suatu materi yang sudah sesuai, baik itu dari sisi prinsip keilmuannya maupun dari sisi psikologinya. Disusun secara teratur dan terstruktur. Jadi materi itu jangan berserakan. Nanti guru akan kesulitan tersendiri kalau materinya tidak disusun dengan teratur ya, dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, dilihat keterhubungannya antara satu dengan lain, dengan yang lain. Jadi dalam satu struktur materi itu harus dipahami bagaimana keterhubungan antara satu materi dengan materi yang lain. Lalu materi diorganisasi berdasarkan skop dan sequence, diurutannya.
urutannya. Kalau tadi misalnya di misalnya SKI kelas berapa? Kelas 3 ya. Dimulai dari kelas 3. Tadi kan ada juga mempertanyakan kenapa ada materi ini. Karena ada karakteristik tertentu ya. Materi itu misalnya memiliki atau bersifat kronologis, ya, bersifat kronologis. Jadi enggak bisa ya, walaupun secara pengetahuan mungkin bisa, tetapi dari sisi yang lain itu tidak dibenarkan. Kalau mengajarkan materi yang kronologis ya tidak bisa misalnya melompat gitu ya, itu akan membingungkan. Tetapi kalau materinya kronologis ya ada urutan. Ya, ada urutan. Termasuk misalnya sejarah ya, sejarah. Nah, kalau di dalam pengetahuan sejarah, kronologi itu menjadi bagian yang sangat penting. Itu maka harus diperhatikan. Kemudian ini sudah tadi ya mengacu kepada tujuan. Materi mencakup substansi, proses, dan nilai. Nah, jadi materi itu ada substansinya ya sesuai dengan bidang keilmuannya, kemudian proses ya prosedural, kemudian ada juga nilai. Jadi materi itu harus bermakna. Jadi bukan sekedar untuk mengisi kegiatan ya, tetapi harus bermakna menunjang tercapainya tujuan. Lalu materi juga mengacu pada sumber yang valid, yang sahih. Ya, jadi istilahnya kredibel ya, sumbernya kredibel. Ya buku misalnya, buku-buku tertentu yang terstandar. Maka buku itu pun juga nanti ada kelas-kelasnya. Maka ada dalam sistem perbukuan itu kan ada penilaian terhadap buku. Misalnya apakah buku tertentu itu layak dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Nah, kriteria-kriteria itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa buku itu memang benar, gitu ya, kontennya benar. Banyak aspek-aspek ya, misalnya tidak mengandung sara dan macam-macam lah ketentuan-ketentuannya. Sehingga kalau sudah memenuhi syarat itu baru bisa ditetapkan sebagai buku yang memenuhi standar tertentu. Dulu di Kementerian Pendidikan ya, ada lembaga yang kalau nggak salah namanya itu Puskurbuk, ya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Itu antara lain tugasnya menyeleksi itu. Mana buku-buku yang sesuai dan mana yang tidak. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Karena misalnya pernah ada buku agama, ya, itu misalnya mengandung unsur pornografi, ya itu nggak boleh. Mengandung sara itu ya, sara itu macam-macam, termasuk keyakinan, suku, ras, dan sebagainya. Nah itu juga harus dihindarkan. Atau juga kesalahan konsep. Ya, kesalahan konsep. Jadi dengan kriteria-kriteria itu, materi yang diajarkan itu benar, sehingga tidak menyesatkan, apalagi kalau berkaitan dengan agama, dengan pendidikan agama. Itu jangan sampai salah. Jadi harus sesuai dengan standar keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, saya kira itu ya tambahan catatan saya terkait dengan apa yang sudah didiskusikan. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya ya masih ada, ini kan baru sampai masih ada